Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aksari. Saya berasal dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Untuk materi pertama yaitu kebudayaan, mitos, dan religi di Indonesia. Baik, yang pertama itu adalah kebudayaan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan kebudayaan yang sangat majemuk. Tentunya banyak terdapat ratusan kebudayaan atau budaya di Indonesia. Nah, kebudayaan nasional ini dapat diakui sebagai identitas nasional. Tentunya kebudayaan nasional ini dibentuk oleh kebudayaan lokal. Nah, wujudnya atau contohnya itu adalah, contoh nyatanya yaitu adalah Negara Kesatuan, Ekonomi Nasional, Hukum Nasional, dan Bahasa Nasional. Nah, tentunya kebudayaan ini dapat mengatur agar manusia mengerti untuk bertindak, bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap seseorang. Nah, tentunya kebudayaan ini memiliki beberapa fungsi atau pentingnya dari kebudayaan ini, yaitu yang pertama, sebagai identitas nasional, sebagai sumber, sebagai pengikat suatu masyarakat, sebagai penggerak atau pengubah, dan sebagai pola perilaku masyarakat. Baik, materi yang berikutnya itu adalah mitos dan folklore. Nah, mitos ini merupakan sebuah cerita atau suatu hal yang diceritakan seseorang mengenai alam, manusia, bangsa secara gaib yang memiliki makna yang sangat dalam. Tentunya mitos ini diceritakan atau dikisahkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, contoh dari mitos ini yaitu cerita Mado-Mado di Nias, cerita Barong di Bali, dan cerita pemindahan Gunung Suci Mahameru yang dipindahkan oleh para dewa ke Gunung Semeru yang dianggap suci oleh orang Jawa dan Bali. Nah, lalu folklore ini merupakan adat istiadat dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi belum dibukukan. Nah, folklore ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu folklore secara lisan dan folklore non-lisan. Nah, folklore lisan ini contohnya itu adalah bahasa teka-teki, puisi rakyat, dongeng, mitos, anekdot, legenda, dan syair. Nah, untuk yang non-lisan ini, folklore secara non-lisan ini contohnya itu adalah arsitektur, lalu kerajinan tangan, pakaian, perhiasan tradisional, dan obat tradisional. Nah, yang berikutnya itu adalah religi di Indonesia. Nah, religi ini merupakan suatu sistem berupa keyakinan-keyakinan atau upacara-upacara kramat yang berorientasi pada komunitas moral yang disebut dengan umat. Nah, tentunya religi di Indonesia ini atau religi ini mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia di sekitar lingkungannya. Nah, lalu adapun ciri-ciri dari religi ini itu adalah adanya keyakinan, adanya upacara religi, dan umat penganut dari religi tersebut. Nah, tentunya dengan adanya kepercayaan ini membentuk suatu sistem religi. Nah, tentunya religi ini memiliki beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama itu adalah emosi keagamaan. Tentunya mendorong manusia untuk berperilaku sesuai keagamaan. Nah, lalu yang kedua itu adalah sistem kepercayaan. Tentunya ini mengenai kepercayaan tentang dunia alam, dunia gaib, dan lain-lainnya. Lalu sistem ritus, kemudian kelompok keagamaan, dan yang terakhir itu adalah peralatan dalam upacara atau ritus keagamaan. Nah, adapun beberapa contoh dari agama lokal di Indonesia yaitu adanya Merapu di Sunda, lalu Kejawen di Jawa, Keharingan di Dayak atau di Kalimantan, Parmalim di Batak, dan Sunda Wiwitan di Jawa Barat. Lalu materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu benturan dan konflik kebudayaan. Nah, tentunya bangsa Indonesia dengan beragam suku budaya di Indonesia itu sering terjadi benturan dan konflik. Nah, konflik ini terjadi karena adanya pertentangan atau perselisihan
dari budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Nah, terjadinya konflik ini juga sebagai interaksi antara budaya yang satu dan budaya yang lainnya. Nah, kasus yang pertama yaitu kasus revolusi sosial di Sumatera pada awal kemerdekaan. Nah, salah satu konflik kebudayaan yang cukup besar itu dalam sejarah yaitu revolusi sosial di Sumatera. Nah, gerakan ini terutama bertujuan untuk menghapuskan struktur pemerintahan dan kekuasaan raja penguasa tradisional seperti raja-raja dan sultan-sultan. Nah, kasus yang kedua itu adalah kerusuhan Sampit. Nah, kerusuhan ini terjadi pada tahun 2001, yaitu konflik antar etnis di Kalimantan, yaitu terjadi antara suku Dayak dan suku warga migran Madura. Nah, dari konflik ini menyebabkan beberapa faktor dan dampak. Salah satunya yaitu banyak warga Madura itu kehilangan tempat tinggalnya. Nah, tentunya ada beberapa penyebab dari munculnya atau terjadinya konflik pada beberapa kebudayaan ini. Yang pertama itu adalah adanya kecemburuan sosial, lalu adanya sentimen kebudayaan, adanya perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Lalu kasus yang berikutnya itu contoh konflik antara suku Moni dan suku Dani di Papua. Nah, pemicu dari bentroknya kedua suku ini yaitu rebutan lokasi lahan untuk jalan Trans Nabire. Nah, contoh kasus berikutnya itu adalah kasus di Lampung Utara dan Lampung Selatan yang terjadi konflik di wilayah Kalianda. Tentunya penyebabnya itu adalah penyebab yang klasik, bersinggungan antara warga di wilayah Kalianda tersebut. Lalu juga ada contoh konflik atau kasus antara Aceh dan Jawa, lalu adanya kasus atau konflik suku Maluku. Nah, dari beberapa banyak kasus yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya kita mengharapkan bahwa agar terhindar dari konflik-konflik kebudayaan tersebut. Ini ada beberapa cara menghindari konflik kebudayaan. Yang pertama itu adalah melakukan koeresi, yang kedua melakukan kompromi, yang ketiga melakukan arbitrasi, lalu melakukan mediasi, meningkatkan rasa toleransi, lalu menerapkan dalam hati bahwa perbedaan itu bukanlah suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Tentunya yang seperti tadi yaitu toleransi yang sangat penting, lalu menghargai perbedaan budaya di Indonesia. Contohnya tidak mengganggu teman yang sedang melakukan upacara adat. Nah, tentunya konflik ini ada beberapa penyebabnya sehingga terjadi sebuah konflik pada kebudayaan dari beberapa etnis. Yang pertama itu adanya perbedaan individu atau kelompok, adanya perbedaan kebudayaan, adanya perbedaan kepentingan, dan adanya perubahan sosial. Nah, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia mengharapkan agar tidak terjadi konflik di beberapa wilayah atau di beberapa etnis, sehingga kita harus meningkatkan rasa toleransi kita terhadap sesama. Lalu materi yang berikutnya itu adalah kebudayaan dalam sejarah Indonesia. Nah, tentunya kebudayaan manusia ini terus berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan peradaban manusia. Nah, perkembangan kebudayaan ini salah satu faktornya itu adalah faktor geografis. Nah, tentunya ada beberapa tahapan kebudayaan dalam sejarah Indonesia. Yang pertama itu pra-Hindu-Buddha. Nah, di dalam masa kebudayaan Indonesia pra-Hindu-Buddha ini, bangsa Indonesia mengenal dengan peninggalan artefak. Nah, di kebudayaan Indonesia di masa Hindu-Buddha ini, bangsa Indonesia mengenal dengan aksara dan sastra. Tentunya di masa ini, bangsa Indonesia sudah mengenal membaca dan menulis. Nah, setelah masuk di kebudayaan Indonesia di masa Hindu-Buddha, lalu berkembang lagi kebudayaan di masa masuknya Islam. Nah, di sini bangsa Indonesia sudah mengenal kalender Jawa dan kalender Hijriah. Nah, tentunya kesenian atau sastra
di masa ini sudah berkembang sangat pesat. Nah, tidak hanya sampai di situ, kebudayaan Indonesia ini terus berkembang sampai di masa kolonial, lalu terdapat pengaruh lain dan sampai di sekarang masa modern. Nah, materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Nah, Indonesia merupakan bangsa dengan kebudayaan yang sangat beragam. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga 2001 ini Indonesia memiliki 1.239 warisan, meliputi tradisi, ekspresi lisan, pengetahuan alam semesta, kerajinan tradisional, dan adat istiadat di masyarakat, serta seni pertunjukan. Nah, kebudayaan daerah ini merupakan sumber dan akar dari kebudayaan nasional yang ada pada saat ini. Nah, kebudayaan daerah ini merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu dan merupakan suatu warisan budaya untuk daerah tersebut. Nah, tentunya kebudayaan daerah ini bagi setiap daerah memiliki ciri dan karakteristik masing-masing yang berbeda. Nah, budaya daerah ini juga dapat diartikan sebagai penentu norma dalam berperilaku yang teratur, serta merupakan kesenian verbal pada umumnya untuk meneruskan kebiasaan dan nilai-nilai budaya pada suatu daerah tertentu. Nah, beberapa ciri budaya nasional itu yang pertama ada hasil budidaya masyarakat bangsa, lalu yang kedua hasil budidaya masyarakat sejak zaman dahulu kala hingga kini, lalu hasil budidaya yang dibanggakan, yang keempat hasil budidaya yang mempunyai kekhasan bangsa, lalu hasil budidaya yang menciptakan jati diri suatu bangsa, dan hasil budidaya yang memberikan identitas suatu bangsa. Nah, ada beberapa konsep kebudayaan nasional. Yang pertama, kebudayaan nasional adalah karya warga Indonesia yang termasuk pula sebagai karya-karya zaman dahulu di berbagai wilayah di seluruh tanah air. Lalu yang kedua itu adalah kebudayaan nasional adalah hasil karya warga negara Indonesia yang tema pemikiran dan wujudnya mengandung ciri-ciri dari bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah kebudayaan nasional adalah hasil karya warga Indonesia yang umumnya dirasakan, mempunyai nilai yang tinggi sehingga mempunyai atau menjadi kebanggaan orang Indonesia tersendiri. Nah, tentunya ada beberapa bentuk kebudayaan nasional. Seperti bahasa Indonesia, lalu musyawarah, gotong royong, batik merupakan salah satu ciri khas dari budaya Indonesia, lalu Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah yang khas dari kebudayaan Indonesia, lalu pertunjukan wayang. Nah, tentunya selain dari bentuk kebudayaan nasional yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga beberapa makanan sebagai identitas dari budaya Indonesia. Contohnya itu adalah soto, rendang yang berasal dari Sumatera Barat, dan Indomie merupakan ciri makanan dari Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat konsep yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.